Assalamualaikum, halo semua, aku Farid. Ini dokumentasi aku menang WAR SDWAV 2025 Single shot. Ini kosan aku, MacBook Pro, MacBook Air, WiFi ini router. Ini tuh ada kabelan yang aku pasang ke sini, ya kan? Terus pakai dongle. Ini dongle RJ45 support pakai C ke laptop, support 1 GB Ethernet. Nah, ini aku udah dapat. Terus sebenarnya ini router kan ini dari resource-nya gitu. Ada router utama. Cuman di extend ke sini yang lebih bagus speknya. Kurang lebih gini aku war. Waktu hari H itu ini cuman sebagai komunikasi. Ini fokus war, nggak buka tab-tab lain, fokus war aja. Aku sekarang lagi di kos. Aku murni buat video ini dan dokumentasi ini. Aku berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, aku memposisikan diriku lagi pengen saudaraku, kakakku, adikku, siapapun itu yang terdekat yang mau SDWV juga. Aku buat sedetail mungkin dan seclear mungkin. Harapanku mereka bisa paham gitu dan juga lolos tentunya. Oke, let's go. Jadi, ntar ya. Jadi ini dokumentasinya teman-teman. Kenalin siapa sih aku? Aku Farid. BTW nanti aku share linknya, kalian bisa akses. Aku Farid, aku tuh software engineer. Aku juga content creator. Aku sering buat video di TikTok. Nah, aku backgroundnya IT, sistem informasi. Aku alumni Apple Developer Academy 2024. And I'm working as well as a software engineer in Singapore and an Australian company for over the past one year. Oke, jadi lokasi war aku di kosan di Pemogan, dan aku punya beberapa statement dulu ya. Jadi aku percaya tuh aku lulus VHV karena izin Allah SWT, dan aku juga murni hoki guys, hoki. Aku juga jelasin nanti kenapa hokinya gitu. Nah, secara kapasitas teknikalnya tuh websitenya tuh bobrok gitu, dan menurutku kacau ya, nggak transparan gitu. Itu jelek banget sih. Aku sebagai software engineer aku nggak suka gitu. Nah, sistem balancer yang dipakai mereka tuh di backendnya itu nggak sanggup gitu handle banyak hit users, sehingga nggak optimal. Nah, menurutku di tim ini itu a very bad communicator. I don't think they're kind of like empathy and being professional. Somehow aku benci, nggak clear gitu apa informasi yang aku dapatkan, dan itu juga tiba-tiba banyak hal yang terjadi di hari H. Intinya aku nggak suka deh intinya. Nah, aku juga percaya bahwa aku tuh selalu harus optimalkan semua hal di sisi aku. Aku war nih, aku kan peserta nih. Aku pakai MacBook dan aku pakai optimalin semua yang bisa aku optimalin dengan cara belajar dan action gitu. Nah, sebenarnya di big picture apa sih yang telah aku lakuin? Aku tuh ngoptimalin sesi teknikal gitu. Jadi aku war sendiri di kos. Access point itu cuman aku yang make. Aku pakai kabelan, pakai dongle. Nah, speednya itu 400 Mbps. Aku pakai MacBook Pro ini yang sekarang aku lagi nge-record. Aku pakai RJ45, ngelok langsung pakai ini gitu, C ke MacBook. Nah, dongle yang aku pakai tuh dia langsung support gitu dari kabelan ke C ke MacBook. Nah, ini 1 Gbps ininya speednya. Nah, aku war pakai banyak device, ada 2 sih sebenarnya, 3 lah. Cuman paling sering MacBook Pro ku. Nah, aku pakai 2 laptop, MacBook Pro dan MacBook Air. Kebetulan aku ada 2 depanku kan. Satu iPhone yang aku pakai untuk record gitu. Nah, MacBook ini untuk war, MacBook Air untuk live, sama MacBook kecilku sama iPhone tuh buat dokumentasi sih. Nah, di end to war dapat SDWAV pakai Chrome gitu. Nah, yang ketiga, aku juga berdoa kepada Allah dan minta doa dari keluarga aku gitu. Aku sering chat mereka, update gitu, teleponan, video call. Ibu sama ayahku tuh tahu banget aku tuh pengen coba kesempatan ini, dan mereka ngedukung aku, nge-support aku baik dari mental maupun doanya ibuku terutama gitu. Nah, aku juga sholat selalu ya. Aku muslim teman-teman, aku practicing muslim gitu. Aku berusaha untuk sholat 5 waktu, dan ya segitulah. Aku ingin meninggalkan segala bentuk maksiat gitu, alhamdulillah. Nah, di hari H itu aku sholat di Bali nih. Aku di Bali kan, aku sholat Jumat. Orang-orang tuh banyak yang skip Jumat. Di chat grup kecilku bahkan ada yang nggak sholat Jumat itu karena dia mau war. Nah,
karena warnya jam WIB kan. Nah aku di Wita tuh aku nggak kebagian jam istirahat, jadi kami sholat Jumat orang-orang masih war, tapi aku tetap sholat Jumat gitu karena aku pikir ih ngapain nggak sholat gitu, sholat dulu karena ini wajib coy. Jadi orang war aku tinggal sholat coy, tapi aku join lagi pas setelah sholat. Nah yang keempat aku juga mempelajari baik-baik how the SDWFS website work. I was like I spent a lot of time to actually learn how the website works and how the SDWFS website works. So kamu harus nge-inspect trafiknya gitu, nge-hit yang mana, terus tahu juga pahamnya get, post. Yang penting aku jelasin nanti deh. Oke, yang kedua tuh ketika aku load beranda, apa sih yang di get, terus berapa kali di get, apa yang dipengaruhin gitu. Jadi caranya aku nge-inspect network dan selalu ngelihat how exactly aku bisa dapat SDO ini. Nah, aku juga yang kelima tuh aku ask for guidance for alumni. Aku masuk ke grupnya si Kak Sofia Mumtaza. Kalau kalian tahu, beliau tuh adminnya Ujang Arif. Nah, ini baik banget orangnya cuy, dan adminnya juga baik banget. Sumpah ini bermanfaat banget. Semoga Allah jaga beliau ya Kak Sofi. Kalau Kak Sofi nonton ini, thank you Kak Sofi dan teman-teman lain. Nah, yang ke poin B-nya ini aku sering ngadain meet online bareng sama kecilku. Jadi aku tuh punya grup kecil dan aku punya koneksi, temanku punya koneksi di Melbourne sehingga koneksinya jadi koneksiku. Dan kita hamin 10 hari war kalau nggak salah kita meet gitu. Dan aku juga selalu cari tahu tentang error skenario. Ketika error tuh apa sih yang kamu lakuin coy, kayak lu ngapain kalau ini terjadi. Dan tentunya ya kayak gue tuh selalu preparing lah everything what happens gitu. Jadi terakhir tuh aku tanyain device internet webinar, dan rata-rata device mereka tuh ada yang kentang, ada yang nggak kentang, terus internetnya macam-macam, ada yang ya macam-macam lah intinya. Tapi mostly ya menurutku ya, speed internet yang cukup tuh menurutku yang penting lu punya ping MS yang stabil. Apa sih ping MS stabil tuh? Ini nih ping nih. Tapi kalau bandwidthnya ini upload downloadnya bebas lah gitu, yang penting di atas 50 Mbps lah. Nah aku tanyain mereka apa, dan kesimpulannya variatif ya gitulah. Next. Oke, kita lanjut lagi guys. Nah jadi war overview ya, itu war 2 kali terjadi. Yang pertama di 15 Oktober, yang kedua di 18 Oktober. Aku dapat SDWF itu di sini nih, di 18 Oktober di hari kedua. Jadi awal pertama tuh Mido tuh ngeklaim hanya 80 orang yang dapat dari 5.500 gitu. Dan yang lolos tuh dan di 2 kali war ini aku war di tempat yang sama guys. Aku di kosan ini pakai device yang sama ini, dan server down ada di hari kedua gitu. Jadi aku banyak banget nge-refresh dan nggak pernah lemes gitu. Aku tuh tetap semangat lah nge-refresh. Aku jarang banget lemes, apapun yang terjadi aku nggak males gitu. Jadi kalau pakai MacBook kita pakai tekan ajukan permohonan, kursusnya situ aja tuh gak mengerti. Dan aku coba ke slide ya, nggak usah lah. Aku war tuh selalu nginspect network agar melihat trafiknya server yang ini yang lemah gitu. Jadi saranku kalian pelajari sendiri cara nge-inspectnya. Aku tidak pernah refresh ketika berhasil ngepost server submission. Jadi sinilah sebuah miracle terjadi. Jadi aku bakal jelasin guys gimana ini bisa terjadi gitu ya. Dan jadi ketika satu pageku berhasil masuk ke beranda, aku tuh aku nggak refresh lagi page itu, aku biarin aja gitu kayak gini nih. Aku biarin di sini aja kalau dia udah masuk sini kan. Nah, aku war setup seperti ini guys. Satu khusus war, satu device komunikasi. Jadi kalian bisa lihat ya. Ini warku sekarang, aku di meja ini sekarang. Nah, ini tuh buat war, ini tuh buat komunikasi coy. Ini grup kecilku ya. Semua kita tuh kompak gitu. Diam gitu. Jadi aku kayak yang lumayan banyak ngomong dan lumayan panikan sih, kayak oh guys blablabla gitu. Nah, this is what it look like gitu. Dan aku ini dongle-nya, ini setupku dan LAN-nya di sana gitu. Nah, jadi aku sempat dokumentasi juga warku sama grup kecilku. Nah, kita tuh sama Kak Sofia guys. Beberapa ada yang di kos, beberapa ada yang di warnet. Nah, yang di warnet tuh ini orangnya, dia tuh sempat ketemu Kak Sufi gitu. Aku juga kaget, oh dia di Bandung nih. Ternyata Kak Sufi ke Bandung coy. Dan Kak Sufi juga sewa satu building warnet gitu, satu PC, dan dia baik banget ngebantu orang. Pokoknya ini orang pahalanya tinggi banget coy. Dia ngebantu aku, ngebantu orang-orang lain, dan orang-orang Indonesia in general, they're very kind lah intinya Kak Sufi. Makasih Kak Sufi ya. Nah,
Kita tuh kompak di grup kecil kita ini, mayoritas dapat coy. Kenapa? Karena kita saling bantu, dan kalau kita dapat formulir kita nggak close. Jadi kayak, oh udah kelihatan tuh patternnya, jangan di close. Ya udah yang lain juga tahu, sehingga mayoritas dapat. Oke baik, kita masuk ke war ya. Nah, dari war tuh dari pagi sampai malam. War tuh ya, dari hari pertama ini aja udah chaos banget sih. Aku war dari pagi sampai malam. Nah, di jam 10-an itu ada info di grup sampai tak bisa komen bahwa bank reference tuh ditolak. Jadi bank reference tuh ditolak kalau nggak sampai 60 juta. Nah ini tuh ternyata error guys. Terus ada beberapa IELTS di bawah 4,5 itu ditolak. Nah yang tembus masuk ke formulir tuh aku tembus masuk formulir ini di menit 16.30 Wita. Nah kalian harus perhatiin ya, ini adalah form submission nih. Masuk ke sini coy. Aku dari tekan-tekan mau permohonan itu masuk ke sini tiba-tiba. Terus ini nggak aku close lagi. Ini nggak aku close lama banget. Lihat nih. Aku tekan surat ajukan permohonan, error. Aku tekan saya mengerti. Terus tekan lagi ajukan permohonan, aku mengerti lagi. Nah, tiba-tiba aku sampai masuk ke sini nih, guys. Aku sampai sih hari pertama aku masuk sini loh, dan ribuan orang nggak masuk sini. Aku masuk. Terus saking hokinya dan sering nge-refresh gitu. Nah, aku di tab formulir itu ini nih, aku sementara di tab formulir ini, aku mau tekan izin kamera webcam gitu, tiba-tiba gue kepental keluar coy. Keluar tiba-tiba ini tuh ke close gitu, ke kayak patch gini lah, kayak beranda gitu, dan aku nggak bisa lanjutin. Dan itu sampai malam gitu, terus sampai malam. Bayangin seberapa banyak energi yang aku ambil gitu. Nah sampai malam nggak ada tombol ajukan permohonan. Nah jadi aku mau jelasin secara teknikal. Ini PSDWP si kampret ini itu tuh ada dua yang terjadi tuh, interaksi ke back end. Jadi ketika kamu ngetekan si ajukan permohonan itu tuh dia bakal nge-get nih dari user. Nah di sini tuh dia bakal ngasih tahu kita data-data akun kita. Jadi kalau kita udah login kayak gini, Farid Andika ya kan, ini nama aku Farid Andika. Nah aku login, itu tuh berhasil nge-get user. Lihat nih, si user tuh kadang berhasil kadang enggak. Nah ini contoh berhasil tuh ada nih. Nih lihat nih, ini berhasil nih nge-get user. Ketika pertama kali tekan surat permohonan itu muncul user. Nah kadang berhasil kadang enggak. Kalau berhasil dia bakal nge-get succeed. Itu tuh data lu sebagai user gitu, karena kamu punya akun di website ini. Terus kalau kamu tekan ajukan permohonan, itu tuh dia nge-post sebuah API endpointnya tuh ada di sini. Ini endpointnya, dia nge-post sebuah ini pakai metode post untuk masuk ke formulir gitu, submission. Dan kalau berhasil kayak gini dia nih succeed kan. Ini tuh selalu gagal, ribuan kali gagal, tapi kalau sekali berhasil dia kayak gini nih viewnya. Oke. Sampai sini aku harap kalian paham. Jadi teman-teman yang non tech ya, aku jelasin lebih singkat. Kalian harus kesini ke website ini kan. Any website you can do. Klik kanan, inspect, kalian ke network, and then kamu arahkan dari all ke fetch nih, ke sini. Jadi kamu tuh harus tahu baca gitu. Ketika kamu war, ini yang kamu buka, jangan UI-nya yang kamu buka, jangan ini doang gitu. Maksudku jangan ini doang. You need to know what happened, the traffic behind it. Kayak gini nih. Nah, jadi kamu pantau sini aja ya guys. Oke, nggak usah lama-lama situ. Jadi ini yang kasusku terjadi ya, udah berhasil dan aku nge-get submission. Aku ngepost ini submission, aku dapat formulir. Nah formulirnya aku berhasil dapat di sini. Ini nih formulirnya guys, look at this. Ini berhasil kan, nge-submit post 200. Nah ini nih, aku langsung tiba-tiba dapat ini 2 nih. Nah inilah dia patch formulir itu. Ini nih 2 di bawah ini. Nah inilah kesinilah dia. Senang banget aku. Nah ini hari pertama. Oke. Nah kita lanjut ke hari 2. Hari kedua war dimulai jam 10 Wita guys. Aku war refresh seperti yang aku jelasin di overview. Itu terus refresh dan sampai Jumat aku belum nemu result tuh. Sementara di grup tuh ada udah beberapa yang udah dapet. Jadi aku tinggalin laptopku, aku ke kos, dari kos tinggalin, aku sholat Jumat di Denpasar. Dan saat aku balik ke kos, ternyata ada announcement server tuh di close karena Jumatan dari jam 12 sampai 14 WIB kalau nggak salah. Nah aku di sini
sama teman-temanku, aku bilang gitu sama aku mau tidur dulu ya, alarm 3 kali, dan infoin ke temanku yang lagi war juga buat call aku nanti mendekati jamnya. Singkat cerita aku bangun dan jam 3 tuh aku lanjut war gitu. Jadi error baru tuh adalah error rate exceeded, dan itu tuh putih-putih guys. Jadi aku nge-refresh terus nih hingga akhirnya ada satu page yang masuk ke formulir. Jadi teman-teman, disinilah keajaiban terjadi. Aku boleh ya, aku refresh hingga ada satu page tiba-tiba masuk ke formulir nih. Ini tiba-tiba masuk ke sini guys. Bayangin masuk ke sini. Lihat guys, disinilah keajaiban terjadi. Masuk tapi UI-nya nggak kelihatan. Ini nge-stuck berjam-jam. Nggak bohong, ini jam-jam tapi aku nggak close. You people, you shouldn't close this. Aku nggak close ini guys. Aku biarin gitu. Si backendnya tuh kayak nggak jelek banget anjir. Dia tuh nggak ngasih gue apa yang gue mau, kayak stuck sini kan. Jadi UI-nya gini tapi di trafficnya kayak gini guys. Nah yaudah aku biarin aja gitu. I'm hoping miracle happens, right? Nah aku kalau mau lihat something yang else lagi, aku buka war page baru gitu. Karena ini aku nggak mau close, jadi nggak pernah aku close. Aku diemin aja sampai jam 6 sore. Nah guys, di sini singkat cerita banyak orang yang desperate karena tiba-tiba kuota tuh spike dari 3 sampai 5.000 gitu. Kayak gini guys, bayangin, dari 3/5.400 tiba-tiba jadi gini coy. Itu siapa yang nggak panikan? Gue juga panik coy. What the hell? Tapi aku tuh selalu afirmasi positif. Wah kayaknya sih ini tuh dari error teknikal gitu. Nggak mungkin, there has to be something good reasons behind it gitu. Nggak mungkin di grup aku tuh 5.000 orang, 3.000 orang, di Telegram, di WA tuh nggak dapet ribuan orang. Nggak mungkin. Jadi ternyata kita baca lah ya. Nah aku sabar nih, terus aku harus step lain. Tetep aja gitu. Aku back Utamina aku nggak close. Ini nggak pernah aku close. Aku biarin ini guys. Nah tiba-tiba jam 5 Bita gitu dapat email gini guys, jeng yang terhormat. Nah kalian lihat sendiri lah ya. Nah jadi aku lagi live tuh, aku lagi video sama teman gue kan, dan grup kecilku. Jadi teman grup kecilku tuh ada yang ngasih saran gitu, kamu pakai Safari gitu. Jadi aku buka Safari, aku langsung bisa isi form, dan di sini smooth banget gitu. Apa ya, di sini tuh udah webnya tuh udah enak, smooth, ringan, runs very well ya. Jadi aku sama sekali isi file dengan tenang. Aku upload semua berkasku, ini nggak ada kendala. Dan ini berkasku guys, 1-6 semua lengkap, size nya di bawah 1 MB. Dan tentunya aku ada dokumen lain sebagai alternatif gitu ya, kayak contoh size ori-nya gitu yang di bawah 5 MB. Contoh yang sebelum aku kompres itu ada di sini semua. Intinya aku well prepared lah. Alhamdulillah lolos, dan inilah suasana aku yang dapat aku submit nih, berhasil kan di Safari nih berhasil. Terus aku sampein ke grup kecilku gitu, alhamdulillah selamat ya kak gitu. Aku foto dan aku bilang detik-detik verif bareng Adit. Ini temanku nih si Adit. Nah selamat, ini sharing aku nggak tahu dapat, aku lupa sih. Nah ada yang bilang juga ini tuh kalau error sampai muncul perpisahan rate reset. Nah emailnya cek berkala, dan Adit nih dia bilang dia tuh udah nyangkut. Jadi kalau lu kesini udah sampai sini, mana sih sini ya kan, ini tuh nyangkut coy, nyangkut. Jadi jangan di close, ini nyangkut, jangan di close, jangan pernah di close. Jadi Adit juga software engineer-nya, dia senior QA engineer base di Batam. Nah baik, kalau kalian mau connect aku masukin link-nya di bawah deh, aku juga link-inku di bawah. Nah aku submit, tak verif, aku tunggu 1 jam, aku sambil berdoa, terus aku update ke grup kecilku, cuekin aja grup gede ya. Kalian jangan buka grup gede, cuekin aja gitu. Kalau mau dipantau aja, tapi jangan terlalu affected, pusing gitu. Nah aku kan udah submit nih, tunggu verifikasi. Udah aku nggak ada lagi teknikal harus aku lakuin. Aku ke masjid aja, aku sholat gitu, karena Denpasar udah waktu sholat maghrib. Nah tiba-tiba jeng aku bawa HP ku ke masjid, habis sholat aku buka email, jeng ada kabar baik guys, alhamdulillah
suratnya terbit, aku tekan download. Nah inilah dokumennya, udah. Terus next kita ke tips. Jadi teman-teman, tips dari aku tuh, kalian tuh harus persiapkan secara matang guys. Kalian tuh gak usah ke warnet. Menurutku tuh secara teknikal ya, kalau udah di bawah 5 ms ping kalian, ya udah gitu, itu udah stabil, itu udah cukup. Kalau kalian bisa buat itu stabil pakai kabel LAN, dongle, and all you need as well below 5 millisecond. Sama bandwidth upload dan download lu 50 Mbps cukup. Kalau bisa lebih tinggi lagi. Kalian cek minta doa orang tua, keluarga, jangan panik, santai aja. Kalian tuh harus enjoy dan juga serius gitu, enjoy tapi serius. Terus lu yang muslim, kalian bersikir gitu, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, ya Allah bantu, ya Allah astagfirullah, boleh sampai zikir-zikir ke solo aja. Nah jangan terpengaruh sama drama dan komentar dar orang yang sosmed, karena di hari hawar tuh orang-orang tuh banyak yang ngaco coy, kayak asumsi lah, bacot hal yang nggak penting lah, bikin takut lah, ngedit page yang itu tuh ngubah nomor kuota tersisa gitu, ada yang bilang full juga. Itu nggak lucu coy di hari H. Itu kalian harus cuekin coy, jangan terpengaruh. Intinya fokus refresh. Ini daging yang ku dapat ilmu dari Kak Asbi, Kak Torik, dari kakak-kakak yang alumni SDWHV. Karena mereka tuh orang-orang alumni yang who have done this before, yang sukses coy. Lo harus denger ilmu mereka. Nah di hari H tuh banyak orang tuh yang kayak melucu, bikin video-video AI pakai mbak-mbak si 3 orang ini. Jadi dia tuh kayak kira itu lucu. Menurutku tuh lucu, tapi nggak lucu amat gitu, karena orang lagi serius, ada yang menaruh hidupnya di sini gitu, harapan gitu. Nah next, jangan refresh, perhatikan URL-nya. Jadi kamu harus jeli melihat traffic yang terjadi secara teknis, bukan UI-nya guys. Sekali lagi ya, bukan UI-nya tapi fokus ke URL-nya di traffic-nya. Jadi teman-teman di sini tuh banyak yang awam, udah sampai si formulir dia malah nge-refresh karena UI-nya tuh masih putih gitu. Jadi aku kasihan banget di Telegram, banyak teman-teman yang nontek tuh banyak nggak tahu ini. Jadi pas aku masuk Telegram tuh, aku join call mereka bilang, wah Farid ternyata background IT ya. Iya aku background IT. Aku menyesal banget nggak ada IT di grup kecilku. Tahu gitu aku join Kak Farid. Nah itu mau join ke aku karena emang seperti itu guys, penting banget kalian harus punya orang yang tahu in the behind the system gitu, how it works. Nah saran aku, kamu nggak usah cari orang IT-nya, karena kamu udah orang IT, kamu udah paham kan ngeliat traffic. Menurutku udah cukup guys, aku yakin kalian bisa lolos gitu. Jadi kesini aja, buka network dan pantau di fetch di sini, karena disinilah interaksi terjadi ke backend dan server gitu. Oke, baik. Terakhir, kalian baca flowchart di bawah, dan ini adalah hadiah aku buat kalian semua teman-teman, cuma buat kakakku, buat adikku, buat siapapun keluarga aku yang pengen war SDWHV. Kalian baca flowchart ini, pahami. Kalau kalian ada pertanyaan, boleh tanya-tanya. Nah, jadi di sini tuh kalian login ya di page ini, login. Terus kalian masuk ke beranda. Ini tuh kondisi masuk beranda tuh, pastikan kalian ada nama kalian di sudut kanan atas dan ada tombol ajukan permohonan. Nah saat kayak gini, oke, ajukan permohonan, tekan, pasti memproses nanti. Kayak gini yang prosesnya. Nah di sini yang skenario yang benar ya, itu bakal ramah banget, sering banget tekan mengerti, sering banget gagal, ratusan kali, mungkin sampai ribuan kali. Kalian paling sabar di sini, close, terus tekan lagi proses, close, tekan lagi proses, sambil kalian pantau si trafiknya gitu, di inspect. Nah ketika berhasil masuk form, itu bakal kayak gini nih. Inilah saat kalian udah berhasil mengamankan itu. Ini aku ya, di 2025 itu aku berhasil mengamankan formulirnya. Saat ini aku udah nggak close, aku nggak refresh, aku nggak ngapa-ngapain. Ini page aku diemin aja, aku nggak close kan, aku nggak pernah close. Aku kalau mau doing something else, aku tekan tab baru, tek sini komente, udah buka lagi page ini gitu. Nah aku nggak close ini kan. Nah setelah itu
Setelah itu di sini itu blank view gitu, blank kayak putih, ada loading gitu, tapi aku nggak pernah ganggu, aku diemin aja. Kalau aku ya skenario ini terjadi, aku diemin aja. Nah, ada orang lain juga di grup itu tuh, dia tuh berhasil coy, dia berhasil semacam, aduh anjir kelihatan nih, dia tuh berhasil masuk ke formulir kan, ya udah isi formulirnya gitu. Kalau misalkan bisa isi formulir, isi aja terus submit gitu, karena ada juga yang berhasil submit, tapi ini sedikit banget guys yang kayak gini. Aku tuh berhasil di sini aja, aku nggak sampai sini. Jadi inilah 2 skenario berhasil ketika kalian SDWAV gitu. Ini di 25. Nah, kita bahas error skenario. Kalau login terus ada error gitu, blank putih kah, red axis kah, atau enggak akunmu belum masuk, enggak ada nama gini kan, ada refresh, login lagi. Nah di sini kalau ajukan permohonan, kalau ada error lagi, apa saya mengerti, tekan SC di sudut kiri atas keyboard ya, terus klik kiri lagi, klik lagi sih loginnya, saya mengerti kan, terus tekan ajukan permohonan. Ya gitu aja sih, ini simple as that. Inilah tips dan what I've done ya, pretty much this one. Semoga membantu ya. Oke, sekarang kita lihat di hari H seperti apa dokumentasi aku ya. Jadi kita mulai dengan ini kali. Ini setupku guys. Aku war kayak gini. Itu koneksi internet aku, bisa kalian lihat ya. Itu 1 ms, kadang juga 2 ms, dan speedku itu 400 Mbps. Laptop kiri ini buat war, yang kanan itu buat pantau waktu dan ngobrol sama grup kecilku gitu. Ini yang lain tuh distraksi gitu. Lihat sebelah kiri ini fokus ya, karena ini baru ada aku buka kayak semacam WA, Telegram, juga aku lihat Instagram gitu kadang. Next, aku juga makan gitu, di kosku kan ada makan. Ini kameranya aku taruh di sini guys. Terus aku ya itulah setupnya. Oke, jadi inilah warnya terjadi. Ini menit pertama war SDWAV. Teng deng. Lihat baik-baik how it refresh, masih kelihatan. Refresh masih kelihatan. Tombol ajukan permohonan belum muncul. Belum bisa login coy. Tuh udah mulai lemot. Ini bayangin aku 400 Mbps, ping 1 ms, tapi apa ya, kayak gini coy, bombroknya itu kayak saking jeleknya gitu website SDWAV. Udah bisa Bang? Jam 9 kan. Kalau birunya Tetap fokus, refresh. Tuh refresh, aku comment R nih, comment R. Aku refresh. Oh iya udah. Tuh udah ada. Permohonan. udah bisa. Wah. Yang proses gue. Iya. Ini tegang banget guys, orang-orang Wih, ada yang proses jual. coy. Let's go. Kalau ada 2 tab yang bisa memproses tuh, akan ambil 1 aja atau 2-duanya? 1 aja. Aku 1 sih Bang. Iya. Ini kayak gini refresh. Aku ngeliat trafiknya kan ini. Ini oh ya, aku juga lupa, ini tipsnya nih. Kalian tekan di sudut kiri atas ini, tek di website ini, terus kalian udah kasih izin semua di kamera, mikrofon, location, dan semuanya lah, biar nanti lebih gampang ininya ngisi formnya. Ini tips tambahannya guys. Terus ini jam 9.03, 9.08. Ini lama banget nih, udah 13 menit belum bisa gitu proses. Aku percepat aja ya. Ini belum bisa. Ini hari pertama belum bisa. Itu susah banget coy. Kenapa? Nah ini next. Oh nggak tahu ini jam berapa. Oh ini udah jam 1 ya. Iya. Deng. War. Nah jam 2. Memang proses. Yes. Oh, sama sih aku juga.
kasih War. Ini putih, ini red exceeded nih. Ini aku udah selesai salat Jumat guys. Ini itu paling lama banget orangnya setelah Jumatan. Orang-orang udah desperate banget, banyak yang malah udah nggak di warnet gitu pulang sorenya. Tuh, aku refresh terus. Desperate banget coy di sini. Aku refresh terus. Oke, di sini teman-teman ya. Ingat baik-baik, kalian perhatiin aja di sini nih. Kalian perhatiin ini di atas sini. Apakah dia berubah ke formulir apa enggak? Kalau belum berubah ya refresh terus aja. Oke, next. Aku refresh. Ya udah, pretty much gue refresh sih. Refresh kebanyakan gitu. Terus inilah dia. Disinilah keajaiban terjadi. Tuh udah formulir kan? Dang. Jam 3 nih. Jam 3 Wita coy. Aku masuk formulir ternyata. Wah, ini daging sih di sini. Ini lihat nih guys. Ini tuh stay sini lama banget loading. Tapi aku lihat di trafficnya tuh udah berhasil nge-post submission, terus aku nge-get formulir ini. Tuh kan. Ini page yang lain aku masih red exceeded, tapi satu pageku udah submission, udah di formulir. Ini aku keep, ini nggak aku close sampai jam 6 tuh. Oke. Ini masih loading, bayangin masih loading, lama banget loadingnya. Tapi masih aku keep. Itu ada di Discord jam sampai setengah 6. Wah. Tuh. Aku juga bilang diskusinya bahwa tahun lalu tuh War sampai jam setengah 6. Tahun lalu. Jadi kita juga semangat sampai jam setengah 6. Nah, kurang lebih gini guys. Next. Apa nih? Jam 2. Next. Wah, ini kan tiba-tiba tuh yang tadi aku submission form, tiba-tiba ada verifikasi ke email. Beginiin, nggak bisa gitu. Nah, ini nih ada merah-merah nih sebelah kanan atas. Next. Ini kan masih ada formulir kan, ini jangan di close ya. Ini udah 40 menit aku nggak close nih formulirnya. Next. Nah, ini ada error baru nih, kayak gini guys. Di sini orang-orang juga panik gitu, ada error kayak gini. Tiba-tiba kayak gini masih sama. Udah deh. Ini sama kayak gitu. Oke. Satu masih loading submission. Ini error. Ini exceeded. Ini kok dokumentasi nih. Exceeded. Tuh, ini udah aku nggak bisa ngapa-ngapain pas ini. Aku refresh masih gini dan ini lama banget. Terus apa lagi ya? Aku bilang teman-teman ini kenapa, ini ada apa gitu, katanya maintenance ternyata sama aja gitu kan. Aku bahas di sini bakal ngeliatin dokumen pribadiku. Jadi aku latih. Aku kan isi form kan. Ini udah masuk Safari guys. Ini aku berdua sama Adit. Aku udah isi form. Smooth banget di sini. Aku langsung penghujung aja ya. Aku takut video dokumen pribadiku kelihatan gitu. Nah, aku kan ini ada something common, something weird gitu. Ketika aku verifikasi wajah, itu tuh kenapa ini tuh di kanan gitu, si overlaynya ini yang hitam-hitam itu panduannya, padahal terusnya di tengah coy. Jadi aku tuh di SDO nya muka aku gak di kiri karena nggak tengah ini dia sampai gini tek, dah langsung nggak masuk situ. Oke. Segitulah video dari aku, senang bisa membantu, dan dokumentasi ini aku lakuin di weekend, aku juga nge-record di weekend. Alhamdulillah aku balik kerja lagi guys. Besok aku harus ngoding, banyak banget tasku, dan tentunya aku berharap yang terbaik buat kalian yang ingin kerja keras, yang ingin keluar negeri. I'm hoping you're the best, dan jangan lupa kamu harus berdoa dan berusaha gitu. Berdoa, berusaha, dan optimalkan secara teknikal dan semua yang bisa kamu optimalkan di sisi klien. Kalau ada feedback bisa komen ke bawah, kalau ada pertanyaan komen di bawah. See you next time, bye bye.